kali ini akan mempresentasikan bioteknologi, antibodies and adjuvan tumor imunologi. Kami dari kelompok 5 kelas A2A yang terdiri dari Nilo Desiani, Nilo Gededia Sawitri, Nilo Suci Krismayanti, Nimade Arya Koriningsih, dan Nimade Cendani Dwi Laksmi. Latar belakang dari topik kami yaitu bioteknologi mulai dikenal sebagai salah satu revolusi teknologi yang sangat menjanjikan. Salah satu kemajuan terbesar dalam bidang bioteknologi adalah penemuan antibodi monoklonal. Perawatan dengan antibodi monoklonal menjadi semakin penting dalam onkologi klinis. Antibodi ini secara khusus menghambat jalur sinyal dalam pertumbuhan tumor dan atau menginduksi tanggapan imunologi terhadap sel tumor. Dengan menggabungkan antibodi monoklonal, beberapa jalur dapat ditargetkan secara bersamaan berpotensi menyebabkan efek aditif atau sinergis. Secara teoritis, antibodi sangat cocok untuk digunakan dalam terapi kombinasi karena toksisitas tumpang tindih yang terbatas dan kurangnya interaksi farmakokinetik. Bioteknologi telah mengalami perkembangan sesuai zamannya untuk memproduksi alkohol, penisilin, dan akhirnya antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal sangat meluas baik untuk penelitian maupun uji klinis, termasuk diagnosis dan bahkan upaya mencapai target spesifik untuk pengobatan. Tumor imunologi. Tumor imunologi merupakan studi tentang interaksi kompleks antara sel inang manusia dan neoplasma yang menyebabkan kematian sel inang kecuali jika ditangani secara memadai. Kegagalan yang sering terjadi dari respon imunologi dari OS untuk membatasi pertumbuhan dan penyebaran tumor menyebabkan kesadaran bahwa faktor imunologi dan non-imunologi dapat bekerja bersama untuk mempengaruhi tumorigenesis. Tumor imunologi dibedakan menjadi yang pertama, tumor immunosurveillance. Sistem kekebalan tubuh mengidentifikasi sel kanker atau prakanker dan menghilangkan sebelum membahayakan. 3 peran utama dalam sistem kekebalan dalam pencegahan tumor yaitu: pertama, sistem kekebalan dengan menghilangkan atau menekan infeksi virus, melindungi inang dari tumor yang disebabkan oleh virus. Kedua, dengan eliminasi patogen dan resolusi inflamasi yang cepat, mencegah pembentukan lingkaran inflamasi dan yang kondusif untuk tumorigenesis. Ketiga, sistem kekebalan secara khusus dapat mengidentifikasi dan menghilangkan sel tumor dengan ekspresi antigen atau molekul spesifik tumor yang diinduksi oleh tekanan sel. Selanjutnya adalah tumor immunoediting. Terlepas dari pengawasan immunosurveillance, tumor berkembang dengan adanya sistem kekebalan yang berfungsi, dan oleh karena itu konsep yang dipengaruhi oleh kekebalan tumor diusulkan yang memberikan penjelasan yang lebih kompleks untuk peran sistem kekebalan dalam perkembangan tumor. Immunoediting kanker menggambarkan baik melindungi host, perlindungan OS, dan tindakan pemahaman tumor dari sistem kekebalan yang tidak hanya mencegah tetapi juga membentuk penyakit neoplastik. Selanjutnya ada tumor immunoevasion. Tumor immunoevasion adalah mekanisme yang digunakan oleh organisme patogen dan tumor untuk menghindari respon imun inang dan untuk memaksimalkan kemampuan penularannya ke inang baru dan untuk melanjutkan pertumbuhan masing-masing. Tumor dapat mengganggu semua komponen sistem kekebalan dan juga dapat mempengaruhi secara semua tahap respon kekebalan, tetapi imunosupresi yang diinduksi tumor bukanlah defisiensi imun. Dalam pengertian klasik, ini selektif dan secara agresif menghambat fungsi sel kekebalan yang bertanggung jawab untuk respon antitumor seperti limfosit T, limfosit B, makrofag, sel NK, DC, granulosit, dan sel mast. Salah satu produk bioteknologi yaitu interferon alfa 2B. Interferon adalah protein yang disekresikan dan diproduksi oleh berbagai jenis sel sebagai respon terhadap virus, bakteri, parasit, sel tumor, atau antigen yang lain. Interferon memiliki aktivitas antiviral, antitumor, efek dalam metabolisme dan diferensiasi sel, dan memodulasi sistem imun. Interferon diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu interferon tipe 1 disebut juga sebagai interferon viral, dan di dalamnya adalah interferon alfa atau leukosit, interferon beta fibrolas, dan interferon omega.
Interferon tipe 2 disebut juga sebagai interferon imun, terdiri dari interferon gamma. Interferon viral tipe 1 diinduksi oleh infeksi virus, sedangkan interferon tipe 2 diinduksi oleh mitogenik atau stimulus antigenik. Human interferon alpha 2A1 telah disetujui oleh Food and Drug Administration untuk mengobati beberapa penyakit seperti NHL, high risk leukemia, CML, AIDS, dan hepatitis C yang kronis. Rekombinan human interferon alpha 2A dalam industri klinis dikenal dengan nama Roveron Roche, di mana terdiri dari 165 asam amino dan bobot molekul 19 kDa. Roveron Roche memiliki waktu paruh eliminasi yaitu 3,7 sampai 8,5 jam dengan rata-rata 5,1 jam. Hal ini menyebabkan penderita membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menghindari pembersihan sitokin dalam darah yang cepat. Upstream proses. Yang pertama ada OS. Dalam pengembangan produk-produk farmaseutik, bakteri E. coli sangat sering dipakai. Meskipun E. coli diketahui masyarakat umum mempunyai sifat menular, namun ada beberapa alasan kenapa E. coli sangat sering digunakan dan menjadi host umum untuk DNA rekombinan, yaitu yang pertama ada kesadaran genetik. Bakteri E. coli memiliki ukuran genom yang relatif kecil dibandingkan eukariotik. Sel-sel E. coli hanya memiliki sekitar 4.400 gen, sedangkan genom manusia mengandung 30.000 gen. Bakteri termasuk E. coli dalam seluruh hidup mereka dalam keadaan haploid, tanpa alel kedua untuk menutupi efek mutasi selama percobaan rekayasa protein. Yang kedua adalah laju pertumbuhan. Bakteri biasanya tumbuh lebih cepat daripada organisme yang lebih kompleks. E. coli tumbuh pesat pada tingkat generasi per 20 menit di bawah kondisi pertumbuhan yang khas. Yang ketiga ada keselamatan. E. coli secara alami ditemukan dalam saluran usus manusia dan hewan, di mana membantu memberikan nutrisi ke inangnya. Ada banyak strain yang berbeda dari E. coli yang dapat menghasilkan racun atau menyebabkan berbagai tingkat infeksi jika menginfeksi salah satu bagian tubuh. Selanjutnya ada konjugasi dan urutan genom. E. coli merupakan mikroorganisme yang paling banyak dipelajari dan banyak pengetahuan tentang ekspresi protein yang membuatnya mudah digunakan untuk digunakan dalam eksperimen di mana ekspresi protein asing dan seleksi rekombinan sangat penting. Selanjutnya ada kemampuan untuk host DNA asing. Sebagian besar teknik cloning gen menggunakan bakteri E. coli dan terbukti masih lebih sukses dan efektif apabila dibandingkan dengan mikroorganisme lain. E. coli dapat diaplikasikan dengan plasmid dan vektor, mudah mengalami transduksi dan persiapan sel kompeten yang tidak rumit. Selanjutnya adalah sumber gen. Sumber gen yang digunakan yaitu human interferon alpha 2b yang merupakan salah satu subvarian interferon alpha 2 manusia yang secara alami disintetis sebagai polipeptida dari 188 residu asam amino, 23 residu pertama mewakili peptida sinyal. Selanjutnya adalah mekanisme cloning. Gen human interferon alpha 2b dikloning ke dalam PGX4T2 E. coli ekspresi vektor menggunakan metode standar. Dua versi dari gen human interferon alpha 2b, satu dengan dan satu tanpa sinyal peptida, urutan coding dikloning untuk memfasilitasi penyisipan imprint dari setiap gen ke dalam vektor ekspresi. Sepasang gen primer spesifik mempunyai tempat retriksi untuk BHMHI dan EcoRI digunakan untuk memperkenalkan kedua tempat retriksi masing-masing dengan menggunakan arah oligonukleotida teknik mutagenesis PCR. DNA fragmen yang diamplikasi dengan PCR dipotong dengan enzim BAMHI dan EcoRI, difraksinasi dengan elektroforesis, dan gel yang mengandung fragmen DNA berhubungan dengan gen human interferon alpha 2b tanpa sinyal peptida urutan cloning yang diiris di luar. Setelah dimurnikan, fragmen DNA diikatkan pada PGX4T2 yang sebelumnya didigesti dengan enzim yang sama. Untuk memastikan setiap plasmid rekombinan yang dihasilkan dianalisis dengan urutan nukleotida cloning positif untuk setiap plasmid rekombinan.
Selanjutnya ekspresi gen dan proses fermentasi. Setelah pengenalan plasmid rekombinan ke dalam sel inang E. coli BL21, percobaan ekspresi protein telah dilakukan. Perubahan sel BL21 ditumbuhkan di 20 ml 2-XYTAG medium yang mengandung 1% ekstrak ragi, 1,6% tripton, 100 mg ml ampicillin, 2% glukosa, dan 0,5 natrium klorida pada 370 derajat Celcius selama semalam. Selanjutnya downstream proses. Yang pertama ada pemisahan protein dengan sel. Dilanjutkan dengan pemisahan antara sel dan media menggunakan sentrifugasi. Supernatan dari hasil produksi skala besar kemudian diambil sebanyak 500 mikroliter untuk dianalisis menggunakan Western blot. Sisa dari supernatan kemudian difiltrasi menggunakan Shearing filter 0,45 mikrometer dan diultrafiltrasi menggunakan Minimed PM TFF kapsul 30K dari 1000 ml menjadi 10 ml. Hasil ultrafiltrasi akan mengandung protein yang berukuran lebih besar dari 30 kDa. Hasil overproduksi dan hasil ultrafiltrasi kemudian dianalisis dengan Western blot. Yang kedua ada pemurnian protein. Sel kemudian dipanen dengan sentrifugasi dan dilarutkan dengan vapor PBS yang mengandung 0,1 fenyl metilsulfonil fluorida. Suspensi kemudian disonifikasi selama 1 menit. Setelah itu ditambahkan 1% triton X100, suspensi diinkubasi dalam es selama 20 menit, kemudian sentrifugasi kembali. Supernatan dikumpulkan dan dilewatkan pada kolom kromatografi afinitas yang mengandung fase diametrix glutathione separos 4B. Aliran yang melalui traksi dikumpulkan. Kolom dicuci beberapa kali dengan PBS. GST yang mengikuti protein human interferon alpha 2B dielusi menggunakan elusi vapor yang mengandung 10 glutathione tereduksi dalam 50 DIS ACL pH 8,0. Aliran yang melalui dan fraksi yang tereduksi dianalisis dengan SDS-PX. Yang ketiga ada modifikasi protein. Salah satu bentuk modifikasi dari human interferon alpha 2A yang paling berhasil adalah dengan memodifikasi pada peningkatan bobot molekul protein melalui konjugasi dengan polyethylene glycol sehingga memiliki perubahan waktu paruh dalam protein pada umumnya. Selanjutnya analisis kemurnian protein. Purifikasi protein dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir berupa protein khas interferon alpha 2A yang memiliki tingkat kemurnian tinggi. Standar kemurnian protein interferon alpha 2 yang ditetapkan oleh British Pharmacopoeia maupun IMEA, protein HSA interferon alpha 2A rekombinan. Proses purifikasi dilakukan hanya pada strain SMID dengan umur 48 JSK dalam 2 tahap, yaitu menggunakan kromatografi afinitas dan filtrasi gel. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, yaitu produk bioteknologi dibagi menjadi beberapa produk, yaitu interferon alpha 2B. Interferon ini merupakan protein yang disekresikan dan diproduksi oleh berbagai jenis sel sebagai respon terhadap virus, bakteri, parasit, sel tumor, atau antigen yang lain. Interferon diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama disebut juga sebagai interferon viral, yang di dalamnya adalah interferon alpha, interferon beta, dan interferon omega. Interferon tipe 2 disebut juga sebagai interferon imun, terdiri dari interferon gamma. Yang kedua adalah upstream proses yang terdiri dari OS, sumber gen, mekanisme cloning, ekspresi gen, dan proses fermentasi. Dan yang ketiga yaitu downstream proses yang terdiri dari pemisahan protein dengan sel, pemurnian protein, modifikasi protein, analisis kemurnian protein yang dengan purifikasi protein dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir berupa protein khas interferon alpha 2 yang memiliki tingkat kemurnian tinggi. Standar kemurnian protein interferon alpha 2A yang ditetapkan oleh British Pharmacopoeia maupun IMEA adalah di atas 95%. Hal inilah yang menyebabkan protein purifikasi memegang peranan penting dalam produksi protein HSA interferon alpha 2 rekombinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.